Pernah nyoba makan dadar gulung pakai es krim gak? Enak banget, serius, cobain sendiri deh. Ini gue kasih resepnya. Semua bahan yang gue tulis di video itu tinggal dicampur aja jadi satu, pakai whisk ya kalau nggak mau ada yang menggumpal, dan masukin airnya dikit-dikit biar nggak tumpah. Nah, buat masaknya gue mau pakai pan anti lengket yang bisa beli dijual elektronik. Semua produk mereka pokoknya good quality, bergaransi, dan harganya juga bersahabat. Langsung pesan di website atau e-commerce aja ya. Nah, ini panasin dulu pannya, baru olesin dikit pakai minyak dan tuang adonannya. Habis itu diputar-putar gitu biar rata. Kalau udah kering bisa diangkat, dan gue isi pakai parutan kelapa yang udah dimasak sama gula merah sebelumnya. Gulung-gulung dan udah jadi deng. Hasilnya cakep banget kan, kulitnya juga super lentur, nggak kering sama sekali. BTW jangan lupa pennya tadi itu bisa beli di jual elektronik ya, pakai kode promo gue biar dapat potongan harga. Jadi cobain juga Gi. Oke, bye bye. Yuk, kali ini bikin onde warna-warni, hasilnya dijamin garing dan kopong di dalam. Udah kayak hati kamu aja ya, kopong gak ada isinya. Oke, buat bikinnya ini gue pakai tepung beras sama tepung ketan dari Rose Brand. Abis itu campur gula sama baking powder juga, baru masukin air hangat secara bertahap. Nah, ini pakai kentang yang udah direbus dan dihalusin juga. Uleninnya bisa pakai tangan aja biar lebih cepet. Pokoknya sampai udah nggak lengket lagi. Nah, kalau udah tinggal dikasih pewarna aja, bebas terserah warnanya. Baru ambil satu bagian, terus dipipihin dan diisi pakai kacang hijau gitu. Ditutup, padetin, bulet-buletin, dan udah deh dicelup aja ke air, baru dibalurin ke wijen yang udah disangrai. Nah, buat gorengnya ini gue pakai minyak dari Rose Brand juga. Udah tinggal digoreng aja, pas masukin ke minyaknya itu nggak perlu terlalu panas. Cukup sampai muncul gelembung kecil aja. Ini gue lihat-lihat mirip bola yang ada di mandi bola itu ya, lucu banget. Dan udah jadi deng. Ini dimakannya pas anget-anget gitu, beneran enak sih, soalnya dia garing banget luar. Yuh, kali ini bikin sambal goreng anti ampla. Asli ini favorit gue banget. Pertama mau goreng anti amplanya dulu pakai pan dari Ravel. Abis itu goreng kentang juga yang udah dipotong dadu. Nah, buat sambalnya ini tinggal halusin aja semua bahan-bahannya, gue tulis di video aja ya. Di blender sampai halus pakai blender dari Ravel yang warnanya gemai seperti aku. Abis itu ditumis aja di pan Ravel, tambahin daun salam dan dibumbuin pakai gula merah, kaldu sama garam. Baru masukin ati amplanya tadi sama pete, kasih air asam jawa juga ya, tadi gue lupa. Nah, terakhir baru tambahin kentang gorengnya, aduk-aduk, dan udah jadi deng. Buat makan ya wajib banget pakai nasi dong ya, kali makan giniin nggak pakai nasi kan. Buat nasinya gue masak aja pakai rice cooker dari Ravel, dan udah. Jujur ya, gue nggak relate banget sama orang yang gak demen ati enak kayak gini bisa-bisanya, nggak suka, aneh banget dah. Jadi yuk bikin jajanan pasar yang kayak favorit banyak orang nih, gampang banget bikinnya, nggak bohong. Semua bahannya itu tinggal dicampur jadi satu aja. Buat nyampurin ya, di sini gue pakai chopper ACM 2001 dari Arashi. Dia bisa dipakai buat ngalusin apa aja kayak daging sama bahan-bahan kayak gini. Nah, kalau udah kecampur atas, tengahnya itu gue campur sama bubuk coklat, dan lihat hasilnya tuh bener-bener halus, silky, sama gak ada yang menggumpal sama sekali. Lanjut siapin kukusan sama loyang yang udah dikasih minyak, tinggal tuang aja adonan tadi selang-seling. Sebelum tuang yang lain tuh pastiin yang sebelumnya udah kering ya, kalau nggak ntar jadi ombre doi. Ya udah diulangin aja sampai semuanya adonan habis, dan pas udah matang ini dinginin dulu, dan udah jadi deh. Hasilnya tuh cakep, lembut, dan super chewy. Jadi cobain juga Gi. Oke, bye bye. Yuk bikin dessert nggak pakai oven sama mixer lagi. Ini kelapa tart tapi rasa kopi, unik banget kan, dijamin simple banget bikinnya. Pertama itu campurin maizena, kuning telur, sama vanilla. Nah, buat pengganti susunya gue pakai kopi kenangan mantan. Kalian pasti tahu lah ya kopi kenangan. Menurut gue tuh one of the best kopi susu yang harganya di bawah 20.000. Kopinya lumayan strong tapi creamy at the same time, enak banget deh. Bisa beli di store yang langsung, aplikasi kopi kenangan, GoFood, GrabFood, ya banyak lah guys. Pokoknya gampang dapetnya. Nah, dicampur aja sampai rata. Lanjut di pan, campurin air kelapa sama kental manis dan dipanasin. Pas udah agak panas tapi belum mendidih tuh boleh masukin campuran kopi tadi. Aduk-aduk terus aja, nanti dia bakal mendidih terus mengental gini. Nah, baru masukin daging kelapanya sama butter juga biar lebih wangi dan shining, shimmering, splendid. Udah deh, ini tinggal dituang aja ke wadahnya, terus di atasnya kasih topping sesuka kalian lah. Terakhir itu tinggal kasih taburan kayu manis bubuk, dikulkasin, dan udah jadi deh. Gampang banget kan bikinnya, praktis gitu loh, tapi hasilnya juga beneran mirip kelapa tart asli yang di oven gitu, enak banget. Ayo cemilan favorit siapa tuh? Pertama di sini gue pensil pisang yang udah dipotong-potong, habis itu pakai kulit lumpia, kasih pisangnya sama coklat batang, baru dilipat aja kayak ngelipet risol. Nah, di ujungnya rekatinnya bisa pakai air larutan tepung terigu. Kalau udah semua bisa digoreng deh. Di sini gue pakai royal pan dari Ravel, coatingnya tuh super tebal dan anti lengket juga, jadi nggak perlu takut kalau ada isian yang keluar-keluar. Dan jadi deh, ini hasilnya enak dan super crispy. Kalian denger sendiri kan? Jadi cobain juga Gi. Oke, bye bye. Yuk, kali ini bikin choco pie
tanpa mixer sama tanpa oven dijamin gampang dan enak. Ini pertama gue mancurin Oreo, gue pakai yang biasa sama es krim soalnya cuma ada itu di rumah tapi bebas ya. Abis itu kasih mentega cair dan dicampur aja sampai rata dan lengket. Kalau udah bisa dituang ke cetakan pie sambil ditekan-tekan biar lebih padat. BTW ini cetakannya gue dapet dari Brusunik ya, nggak tahu cara bacanya gimana tapi itu deh. Abis itu ini buat isiannya itu tinggal campurin coklat batang sama krim panas gitu sampai semua coklatnya meleleh. Terus dituang ke cetakannya tadi, abis itu dikulkasin semalaman aja sampai set. Dan udah, ini jadi deng. Ini gue pakai piring dari Brusunik juga, cantik banget gak sih? Kalian cek IG atau websitenya aja ya, banyak piring loyang sama perabotan cantik-cantik gitu. Dan ini painnya enak banget, jadi cobain juga Gi. Oke, bye-bye. Yuk, ide takjil atau jajanan buat bulan puasa nanti yang nyoklat dan lumer, gak pakai goreng-goreng sama pakai takaran sendok aja. Nah ini kayak bikin semacam risol gitu. Pertama buat kulitnya dulu, tinggal campurin aja semua bahannya. Habis itu tinggal dimasak aja, dituang ke atas pan dan dimasak sampai kering. Gue pakai diamond fry pan dari stand cookware ya, pannya anti lengket jadi gampang buat ngelepas kulit risolnya. Kalau ada yang bolong tinggal ditambal aja guys. Habis itu buat isiannya juga tinggal campurin aja semua bahan-bahannya dan dimasak sampai mengental dan mendidih pakai api kecil sambil diaduk terus. Kalau ini gue pakai saucepan dari stand cookware ya, sama masih anti lengket juga. Betul, bubuk minuman coklatnya juga bisa diganti coklat bubuk kok. Kalau udah agak dingin bisa diisi ke kulitnya, terus dilipat kayak ngelipet risol. Dan udah, ini jadi deng, tinggal ditaburin pakai gula halus aja dikit dan ini enak guys, nggak terlalu manis gitu jadi nggak bikin enak. Jadi cobain juga Gi. Oke, bye bye. Yuk bikin pie susu teflon pakai takaran sendok yang dulu viral banget awal-awal corona. Iya tadi pakai teflon dong, tapi hasilnya cakep banget kan guys. Pertama buat kerasnya itu tinggal campurin terigu, mentega sama kental manis sampai adonannya kalis. Habis itu pindahin aja ke teflon dan dibentuk sesuai teflonnya, ditekan-tekan pakai jari sampai rapi pokoknya. Habis itu buat isiannya itu tinggal campurin aja telur, maizena, air sama kental manis. Kalau takut amis bisa tambahin vanilla juga. Habis itu diaduk aja sampai rata, terus dituang ke kulitnya tadi, tapi disaring ya biar dia halus. Nah masaknya tuh pakai api super kecil. Dan btw tadi gue lupa banget, harusnya tuh kulitnya ditusuk-tusuk pakai garpu dulu, jadi gue tusukin sekarang. Nah gue masaknya tuh pakai kompor gas 1 tungku Mutiara Gold 120 mg punya Hoki Indonesia ya. Ini tuh kompornya apinya biru besar, ada garansi 5 tahun, body stainless steel, anti kropos, sama bodinya juga dari Mutiara full press, jadi bisa nahan beban sampai 100 kilo. Dan ini tuh hasilnya super cantik dan enak, jadi cobain juga Gi. Oke, bye bye. Yuk bikin biji salak, tapi bukan bijinya salak. Kenapa ya namanya biji salak? Emang bijinya si salak bentuknya bulat-bulat oranye gitu. Nah ini pertama-tama gue kukus dulu ubi oren. Ini gue pakai pressure wok dari stand cookware, dia pakai coating granit anti gores dan ada fungsi prestonya gitu. Keren ya Dusty. Lanjut tinggal dihalusin aja si ubinya tadi. Habis itu tambahin tepung sagu atau tepung tapioka dan dicampurin pakai sendok sama tangan. Pokoknya sampai dia nggak nempel lagi di mangkok atau tangan. Kurang lebih teksturnya kayak gini ya. Habis itu bisa dibulet-buletin deh. Kalau udah kelar semua tinggal direbus. Rebusnya sampai di ya. Dan ini gue pakai saucepan dari stand cookware, dia pakai coating granit dan anti lengket juga. Lanjut buat kuah gula merahnya itu kebetulan gue emang ada gula cair merah gitu, tapi kalian bisa pakai gula merah sama air gitu ya. Ditambahin pandan sama garam dan dimasak sampai mendidih. Gue juga tadi tambahin larutan maizena biar agak kental, baru masukin biji salaknya. Dimasak lagi aja sampai mendidih dan jadi deng. Ini tinggal dimakan sama santan, asli guys ini enak banget, cuy gitu manis, jadi cobain juga Gi. Oke, bye bye. Yuk makanannya ini pasti demenan para bocil segala umur deng, gue aja masih suka soalnya garing banget Dusty, enak dicemilin atau dimakan sama nasi gitu. Nah pertama-tama ini pokoknya cumi udah dibersihin, gue marinasi pakai garam sama lada kurang lebih kayak setengah jam gitulah. Nah baru dibalurin aja ke tepung basah. Gue pakai campuran terigu sama tepung putri yang bakal bikin dia gurih ya. Baru kalau udah dibalurin ke tepung roti yang udah dicampur sama tepung putri juga. Lama-lama bunda saya bisa jadi ambasador tepung putri. Ini doi demen banget pakai tepung putri. Nah ini tinggal digoreng aja api gede biar matangnya lebih cepat, soalnya goreng cumi nggak bisa lama-lama. Nah ini gue pakai saucepan dari stand cookware ya, dia pakai 6 layer coating granit dan anti lengket. Dan udah jadi deh, ini enak banget, garing banget pula, jadi cobain juga Gi. Oke, bye bye. Yuk bikin nasi bakar isi tuna. Ini bisa banget dimasak buat lebaran, ntar dimakan bareng keluarga besar karena enak pol. Nah pertama masak nasi uduk cuma pakai santan, daun jeruk, daun salam sama serai dan dibumbuin. Ini gue masaknya pakai digital mini rice cooker R11 dari Mito ya. Lanjut buat sambelnya itu tinggal halusin aja semua bawang-bawangan sama cabai-cabean. Ini gue pakai magic chopper CH200 dari Mito Chiba. Mata pisaunya super tajam dan dari stainless steel, jadi ngalusinnya cepat. Terus tinggal ditumis aja, terus tambahin lengkuas, serai sama daun jeruk dan ditumis sampai agak kering. Baru masukin ikan tuna yang udah direbus
bagus dan kayak udah kesuir-suir ancur gitu. Terus dibumbuin juga. Resep lengkapnya di video ya. Pas udah agak kering baru masukin daun kemangi, dan ini gue masaknya pakai diamond fry pan dari stand cookware yang anti lengket. Ini wangi pol. Terus nasinya tadi yang udah matang tinggal ditaruh aja ke atas daun pisang sama tunanya juga. Gue tambahin daun kemangi lagi dikit baru dibungkus aja dan dicekrek ujung-ujungnya. Terakhir tinggal dibakar deh. Ini gue pakai grill pan dari stand cookware yang anti lengket. Dan jadi deh asik guys, ini wangi dan enak banget, parah mau nangis gak paham lagi deh. Jadi cobain juga Gi. Oke, bye bye. Yuh, masih pada pengen masak risol mayo nggak ya sekarang? Kemarin tuh pas gue share resep risol ada yang minta takaran sendok, jadi ini saya berikan ya besti. Tinggal campurin aja semua bahan kulitnya gampang. Takaran sendoknya tuh kira-kira sebenarnya. Jadi misal ntar adonan kalian terlalu kental atau cair bisa coba adjust sendiri aja. Pokoknya konsistensinya kayak begini. Habis itu mau dimasak di atas pan yang udah dipanasin. Ini gue pakai diamond fry pan dari stand cookware, dia pakai coating granit Jerman jadi anti lengket. Gue angkat tuh pokoknya pasti kulitnya bisa lepas sendiri aja dari pannya. Jadi gampang banget ya kan. Buat isiannya pakai mayo yang udah dicampur sama kental manis dikit, smoke beef, telur rebus sama keju, dan udah tinggal dilipat aja. Buat balurannya ini gue pakai putih telur tapi bisa pakai air tepung juga. Terus ke tepung roti tekan-tekan dikit biar lebih nempel dan tinggal digoreng. Apinya sedang aja tapi yang udah panas ya, jangan kelamaan gorengnya. Dan udah jadi deng, ini super lumer, jadi cobain juga Gi. Oke, bye bye. Yuh, hai beginners, kali ini bikin pastel putar yang gemes dan pasti enak. Tipe kulitnya yang renyah flaky gitu dan bisa banget jadi dijualan buat bulan puasa nanti. Pertama buat isiannya dulu tumis bawang-bawangan sama daging, gue pakai ayam. Habis itu masukin wortel sama kentang, tambahin air dikit dan dibumbuin. Ini dimasaknya sampai si kentang dan wortelnya tuh lembek semua ya. Kalau udah baru masukin soun atau bihun jagung yang udah direndam, sama gue pakai telur yang udah dihancurin gitu tapi opsional. Tinggal dicampur aja sampai rata dan sisihin. Nah buat kulitnya gue pakai terigu bogasari segitiga biru. Terigu bogasari itu bisa banget loh buat kita-kita yang suka bikin kreasi makanan, bisa dari makanan manis ataupun asin. Ini kulitnya dibagi jadi 2 bahan. Ini bikin yang bahan A dulu, tinggal dicampur dan diulenin sampai udah nggak lengket. Sisihin dulu baru lanjut buat bahan B, campur semua bahannya aja kayak tadi tapi air dinginnya terakhir dikit-dikit gitu, jangan langsung semuanya. Dan sama ini diulenin juga sampai adonannya rata dan halus. Terus habis itu gue diemin dulu bentar, baru ambil bahan B nya tadi, pipihin aja dan setengah bahan A yang dibuletin. Bahan A nya dimasukin ke bahan B dan dibulet-buletin, diemin lagi bentar atau sampai semua adonannya tuh abis dibuletin. Habis itu mau digilas pakai rolling pin tapi sampai bentuk lonjong bukan bulat, gulung gitu, terus dibalik gulungannya dan digilas lagi. Terus digulung lagi, jadi gulungnya 2 kali ya, bagi jadi 2, dan gue pakai bagian ujungnya di atas terus digilas lagi. Ini biar lebih nempel gitu dan gak ada yang kebuka-buka. Kasih isiannya tadi di tengah terus tutup dan gencet-gencet gitu. Kayak di video lah, besti gue bingung jelasinnya gimana. Ini tinggal digoreng aja sampai kecoklatan. Dan udah jadi deh, jangan lupa request resep lain di IG Kreasi Bogasari dan ikutan Ramadan challenge-nya juga. Jadi cobain juga Gi, oke? Bye-bye.